Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiani Agustina dengan NIM STE 2022 02715. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review untuk jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Stok dan Laporan menggunakan UML. Untuk studi kasusnya, toko bangunan bagus jasa. Judul ini menunjukkan fokus utama penelitian yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang bisa membantu pengelolaan stok dan pembuatan laporan di toko bangunan Bagus Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan UML yaitu Unified Modeling Language yang sering digunakan dalam pengembangan sistem berbasis objek. Untuk identitas jurnalnya, ada nama penulis yaitu Monica Eksani Araf Oktaviana, Cika Rievania Kairunisa Fitri, Leilani Najma Rahmawati, dan Anindo Saka Fitri. Penulis ini merupakan mahasiswa dan dosen dari program studi Sistem Informasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang berkolaborasi dalam menyusun jurnal ini. Untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi. Jurnal ini saya ambil berasal dari volume 7, nomor 1, halaman 1 sampai 11 tahun 2025. Untuk latar belakang masalahnya, pengelolaan data stok dan laporan di toko bangunan Bagus Jaya masih dilakukan secara manual, menyebabkan banyak kendala seperti keterlambatan laporan, duplikasi data, dan kesalahan pencatatan. Jadi permasalahan ini menunjukkan pentingnya digitalisasi proses operasional. Metode manual tidak lagi efektif seiring dengan meningkatnya aktivitas toko. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem informasi stok dan laporan berbasis web yang efektif dan efisien untuk toko bangunan Bagus Jaya. Di sini untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, merancang sistem informasi berbasis web. Jadi sistem dirancang agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memudahkan pemilik dan admin dalam mengelola stok dan laporan. Yang kedua, ada menggantikan metode pencatatan manual, yaitu sistem yang dibangun bertujuan untuk menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, kalkulator, dan pencatatan manual yang rawan kesalahan. Untuk ketiga, meningkatkan efisiensi operasional toko, yaitu dengan sistem ini proses pelaporan, pengecekan stok, dan pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan akurat. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. Jadi, sistem memungkinkan penginputan data serta pembuatan laporan stok dan transaksi dalam waktu singkat, bahkan hitungan detik. Untuk yang kedua, mengurangi kesalahan input data, yaitu fitur validasi otomatis dalam sistem membantu mencegah kesalahan penulisan data seperti jumlah stok atau harga. Yang ketiga, ada membantu pengambilan keputusan bisnis. Laporan yang dihasilkan secara real time membantu owner dalam memantau performa toko dan menentukan langkah strategis. Untuk selanjutnya ada batasan masalah. Peneliti ini hanya membahas sistem pengelolaan stok barang dan pembuatan laporan. Sistem tidak membahas fitur seperti penjualan online, pengelolaan pelanggan, atau manajemen keuangan secara menyeluruh. Batasan ini dibuat agar fokus penelitian tidak terlalu luas dan bisa menyesuaikan secara maksimal. Dengan membatasi pada 2 fungsi utama, stok dan laporan, peneliti bisa lebih mendalam dalam menganalisis dan merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan toko. Untuk metode penelitian yaitu ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional di toko bangunan Bagus Jaya, terutama pada bagian pengelolaan stok dan pencatatan tradisional. Jadi, observasi itu membantu peneliti mendapatkan gambaran nyata tentang proses yang terjadi di toko.
Ini penting agar sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil observasi menjadi dasar utama dalam merancang fitur sistem seperti tambah produk, laporan stok, dan riwayat transaksi. Untuk selanjutnya ada wawancara. Peneliti mewawancarai pemilik toko atau owner dan admin bagian gudang untuk menggali informasi tentang alur kerja, kesulitan yang dihadapi, serta kebutuhan dalam pengelolaan stok dan laporan keuangan. Jadi wawancara memberikan data yang lebih mendalam karena peneliti bisa langsung bertanya tentang hambatan spesifik yang dialami pengguna. Data ini sangat berguna untuk merancang antarmuka sistem dan menentukan hak akses antara admin dan owner. Untuk selanjutnya, metode penelitiannya ada studi pustaka, yaitu peneliti mengkaji buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas sistem informasi pengolahan stok dan laporan menggunakan UML. Studi pustaka digunakan sebagai referensi ilmiah dalam menyusun dan merancang. Jadi melalui studi pustaka, peneliti bisa mengadopsi metode terbaik dari penelitian terdahulu dan menerapkannya di kasus toko Bagus Jaya. Diagram UML yang digunakan dalam jurnal ini seperti use case, activity, sequence, dan kelas juga didasarkan dari referensi ilmiah yang valid. Untuk selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat semua data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, termasuk foto, formulir, atau bukti transaksi. Data ini digunakan sebagai arsip dan bukti pendukung dalam penelitian. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses penelitian tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi membantu dalam visualisasi sistem dan mendukung pembuatan laporan penelitian. Untuk selanjutnya, dalam merancang sistemnya dilakukan menggunakan diagram UML yaitu Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, yaitu untuk menggambarkan fungsi utama yang dibutuhkan untuk pengguna, yaitu untuk melihat atau mencari tahu fungsi yang dibutuhkan. Untuk yang kedua ada activity diagram, yaitu untuk menggambarkan alur proses sistem, yaitu melihat alur prosesnya. Untuk yang ketiga ada sequence diagram, yaitu menjelaskan interaksi antar objek dalam sistem, yaitu untuk hubungan antar proses. Dan selanjutnya kelas diagram, yaitu untuk menunjukkan struktur data dan relasi antar entitas dalam sistem, yaitu untuk struktur datanya. Untuk selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya, yaitu wawancara, dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik toko atau owner dan admin gudang di toko bangunan Bagus Jaya. Jadi untuk subjek ini dipilih karena mereka adalah orang yang langsung terlibat dalam aktivitas toko sehari-hari, seperti pencatatan stok, transaksi pembelian, dan pembuatan laporan. Dengan mewawancari mereka, peneliti bisa memahami permasalahan nyata yang dihadapi dan fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dirancang. Untuk objeknya, penulis mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu terkait sistem pencatatan stok barang dan laporan keuangan yang digunakan di toko bangunan Bagus Jaya. Jadi objek ini menjadi fokus utama penelitian karena sistem pencatatan manual yang digunakan sebelumnya menimbulkan berbagai masalah, seperti keterlambatan laporan dan kesalahan data. Oleh karena itu, peneliti merancang sistem informasi berbasis web untuk memperbaiki dan mempermudah proses pengolahan stok dan laporan di toko. Untuk hasil penelitian atau kesimpulannya, hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi stok dan laporan berbasis web yang bisa membantu toko bekerja lebih cepat dan rapi. Sistem ini mampu mencatat transaksi, mengelola stok, dan membuat laporan secara otomatis. Jadi setelah sistem dirancang dan diuji, terbukti bahwa proses kerja di toko jadi lebih efisien. Misalnya pencatatan transaksi yang dulu memakan waktu 10-15 menit, sekarang hanya 2-3 menit. Sistem ini juga mengurangi kesalahan input data yang sering terjadi saat masih manual.
Untuk selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama, sistem berbasis web atau online dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang kedua, tampilan sistem sederhana dan mudah digunakan, yaitu tidak membingungkan bagi user, baik untuk owner maupun admin toko. Yang ketiga, ada fitur validasi input data, yaitu membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data stok dan transaksi. Untuk yang terakhir, proses lebih cepat dibanding sistem manual, yaitu waktu pencatatan transaksi dan laporan jauh lebih singkat dari sebelumnya. Jadi untuk kelebihan-kelebihan ini menunjukkan bahwa sistem sangat praktis dan efisien. Cocok digunakan untuk usaha toko seperti Bagus Jaya. Sistem membantu kerja admin jadi lebih cepat dan data yang masuk juga lebih akurat. Sehingga pemilik toko bisa langsung melihat laporan tanpa harus menunggu lama. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Yang pertama, belum ada fitur pemesanan online, yaitu sistem hanya digunakan untuk pencatatan stok dan laporan internal. Yang kedua, pengguna masih perlu belajar menggunakan sistem. Tidak semua orang terbiasa dengan teknologi sehingga perlu latihan. Yang ketiga, belum terintegrasi dengan sistem lain atau seperti kasir atau penjualan online. Itu masih berdiri sendiri, belum terhubung dengan sistem tambahan seperti marketplace. Jadi untuk kekurangan ini ya, karena ini adalah sistem awal, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan ke depannya. Tapi walaupun masih sederhana, sistem ini sudah sangat membantu operasional toko dibandingkan cara manual sebelumnya. Jadi ke depannya bisa dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi, yaitu disarankan agar sistem informasi yang telah dirancang ini diimplementasikan dengan disertai pelatihan bagi para pengguna yaitu owner atau pemiliknya dan admin untuk mengoptimalkan dalam pemanfaatan fiturnya. Selain itu, pemeliharaan sistem secara berkala perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran operasional serta penyesuaian dengan kebutuhan bisnis yang dapat berubah seiring waktu. Kedepannya, pengembangan sistem dapat mencakup tambahan fitur seperti layanan, pemesanan daring, atau analisis data penjualan agar dapat mendukung membuat keputusan yang tepat dan strategis. Jadi sistem hanya yang sudah dibuat sebaiknya langsung digunakan di toko. Untuk pemilik dan admin juga perlu dilatih supaya paham cara menggunakannya. Ke depan, sistem bisa ditambah fitur seperti pemesanan online dan laporan penjualan agar lebih lengkap dan bermanfaat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.